Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tugas metode penelitian Travel Woodland Indonesia. Nama anggota kelompok kami yang pertama ada Reza Alkafi Kurnia, saya sendiri dengan NIM 12182253. Lalu Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 12181731, Muhammad Rizky dengan NIM 12184205, Muhammad Fahmi Tursina dengan NIM 1218276, lalu yang terakhir Maulana Rigandi dengan NIM 121845857. Lalu di sini untuk latar belakang, Woodland Indonesia merupakan salah satu provider yang siap menyediakan jasa akomodasi liburan Anda. Berdasarkan tim SDM kami yang sangat berpengalaman di bidangnya, sebuah apresiasi besar apabila kami dapat melayani klien kami dengan baik, karena dengan moto service excellent for my client adalah prioritas utama kami. Kebutuhan manusia akan wisata semakin meningkat dari tahun ke tahun. Semua lapisan masyarakat, baik lapisan atas, menengah, dan lapisan bawah, semua butuh wisata atau liburan. Karena rutinitas yang melelahkan sehingga tidak heran jika berpergian menjadi kebutuhan, bahkan tren masyarakat saat ini. Bisnis event organizer bidang outbound, tour, dan travel akan selalu ada dan tidak ada matinya. Mengapa? Karena dunia wisata dan liburan sudah menjadi kebutuhan wajib masyarakat. Kenyataan tersebut membuat banyak orang membutuhkan liburan yang frekuensinya sering dilakukan. Fakta ini diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa selalu ada orang yang berpergian ke luar negeri atau perjalanan domestik, maka bisnis ini akan selalu ada. Ditambah gencarnya pemerintah mempromosikan pariwisata di Indonesia yang sangat banyak meliputi Sabang hingga Merauke. Setiap daerah di Indonesia mempunyai tempat wisatanya masing-masing, mulai dari wisata laut, pantai, peninggalan kebudayaan, tradisi kebudayaan, sampai event-event budaya tertentu. Dengan adanya SDM kami yang sangat berpengalaman, kami menampung semua ide-ide positif berdasarkan pengalaman mereka di perusahaan sebelumnya, dan kami dapat mengaplikasikan hal-hal yang positif untuk melayani klien kami, agar kami dapat ikut serta berkoordinasi dan membangun teamwork atau kerjasama tim yang dapat memajukan sebuah institusi. Karena tanpa pondasi yang kuat, sebuah institusi akan mudah goyah diterpa angin persaingan yang sangat kuat dalam dunia bisnis. Logo Woodland Indonesia sendiri terdiri dari teks tulisan Woodland Indonesia yang artinya area hutan atau kayu, dan filosofi. Filosofi Woodland Indonesia sendiri kami mengibaratkan agar dapat bisa lebih bahagia dan memahami hidup dari pohon. Agar selalu memberikan kebahagiaan dengan paket-paket wisata yang kami tawarkan dan memberikan pelayanan maksimal untuk klien kami. Lalu ke permasalahan. Sarana sosial media adalah sebagai salah satu media yang kami gunakan sebagai strategi pemasaran tim marketing kami dalam mempromosikan produk-produk yang tersedia di Woodland Indonesia. Beberapa bulan lalu, Woodland Indonesia memiliki website, yaitu www.woodlandindonesia.com. Namun kendala saat ini dikarenakan satu dan lain hal. Website saat ini tidak aktif. Sangat penting sekali usaha yang kami kelola ini menggunakan website, dikarenakan untuk memperluas jaringan dan target pasar kami. Sebelumnya apabila klien mendapat info lewat media sosial, dan mereka akan langsung terhubung ke website kami untuk info produk-produk yang lebih detail kami lampirkan. Karena kalau di media sosial seperti Instagram, Facebook, Page, dan Twitter hanya memberikan info-info promo terbaru dan informasi pariwisata yang sedang tinggi minat wisatawannya. Lalu di deskripsi produk atau service, pilihan program atau produk Woodland Indonesia, berikut kami lampirkan pilihan produknya. Ada outbound, outing, dan gathering, lalu paket pendakian gunung,
lalu LDK siswa atau umum, study tour atau outing class, rafting, arung jeram, lalu paket wisata Pulau Jawa, paket wisata Pulau Bali dan Lombok, dan beberapa pilihan program kegiatan wisata dan order lainnya. Selanjutnya keuntungan yang diharapkan. Dari segi travel, yang pertama mempermudah proses reservasi, transaksi, dan konfirmasi. Yang kedua, memperluas target pemasaran. Yang ketiga, memudahkan melayani customer. Keempat, mempermudah pembuatan laporan. Yang kelima, mempermudah pencarian data customer, reservasi, transaksi, dan konfirmasi. Lalu dari segi customer, yang pertama mempermudah pencarian travel plus info travel. Yang kedua, memudahkan untuk mereservasi kamar. Yang ketiga, mempersingkat waktu. Yang keempat, memudahkan transaksi. Yang kelima, mempermudah untuk mengkonfirmasi pemesanan travel. Lalu berlanjut ke analisa sistem berjalan. Yang pertama di sini ada prosedur pemesanan travel. Proses pemesanan travel yang dilakukan yaitu customer mengisikan data booking terlebih dahulu. Seperti kapan waktu perginya gitu. Terus berapa orang dewasa dan anak. Seberapa tiket yang diinginkan gitu. Dan daerah mana yang ingin dituju. Selanjutnya klik cari dan akan keluar daftar travel dan daerah yang diinginkan tersebut, serta estimasi dan fasilitas yang tersedia. Lalu untuk prosedur pembayaran, jika sudah selesai mengisikan data pelanggan, selanjutnya itu melakukan pembayaran untuk syarat deal pembukingan. Customer akan memasuki laman pembayaran, yang dimana pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa metode. Dalam bagian ini, customer juga akan mendapatkan email konfirmasi pembayaran beserta metode dan tata cara pembayaran. Jika sudah melakukan pembayaran, maka unit tersebut sudah menjadi milik customer dengan diberikan bukti pembayaran atau konfirmasi pembayaran dan konfirmasi pemesanan. Lalu, ada prosedur persetujuan booking. Customer datang langsung dengan menyerahkan invoice yang biasa dikirim lewat email sebagai tanda bukti ke bagian resepsionis. Setelah itu, resepsionis menyerahkan invoice tersebut ke marketing untuk di-ACC dan diarsipkan ke arsip invoice. Lalu marketing membuat reservation confirmation atas nama customer tersebut dan serahkan ke customer, serta RC satunya disimpan di dalam arsip RC. Lalu ke prosedur pembuatan laporan. Setelah transaksi selesai, membuat laporan berdasarkan data yang ada di arsip invoice. Lalu laporan penyewaan tersebut diserahkan kepada owner. Lalu ke desain antarmuka. Di sini saya membuat webnya cukup sederhana ya. Yaitu di situ ada logo Woodland-nya, di sini logo Woodland. Di sini untuk mencari perjalanan yang diinginkan. Di sini total item, misalnya sudah booking berapa. Di sini login user. Ini selamat datang Rizky, ini usernya Rizky. Ini untuk tombol logout. Ini bannernya, ini banner. Lalu di sini ada dashboard. Di sini ada ini kategori outbound, outing dan gathering dan lain-lain. Lalu di sini ada travel yang sudah kami sediakan. Sini ada rumah Lubuk Jambu, Eagle Hill, Ocean Eco Park dan lain-lain. Di sini ada tempatnya di mana, lokasinya di mana, lalu harganya per orang berapa. Di sini ada tombol booking dan detail. Lalu misalnya sudah klik booking, akan masuk ke total item yang di sini. Lalu bisa lanjut ke pembayaran dan seterusnya. Seperti itu. Lalu kesimpulan, sebagai akhir bab penulisan makalah ini, maka kami penulis memberi kesimpulan bahwa sistem pemasaran PT Woodland Indonesia masih kurang dalam segi pemasaran dan segi mempromosikannya yang harus diperbaiki dan diubah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dalam segi pemasarannya masih kurang luas sehingga masih banyak orang yang belum
mengetahui jasa travel ini. Lanjut ke saran agar PT Woodland Indonesia ini bisa lebih meningkat fasilitasnya lagi dengan biaya yang terjangkau untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.